Anda masih di iNews Prime pemirsa, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani mendapat dukungan dari PDIP dan Golkar pada Pilkada Banten. Golkar yang awalnya mendukung pasangan Andra Sony Dimyati Natakusuma kini berbalik arah setelah PDIP lebih dulu mengusung Airin. Kejutan datang dari Partai Golkar dalam Pilkada Banten. Baru sehari resmi mendukung pasangan Andra Sony Dimyati Natakusuma, Golkar berbalik arah mendukung kadernya sendiri Airin Rahmidiani yang berpasangan dengan Ade Sumardi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka. Kemarin, memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut tidak ada masalah terkait dukungan Golkar terhadap Airin. Menurutnya, PDIP sudah lebih dulu resmi mengusung Airin. Kita juga paham kondisi Golkar seperti saat ini, yang kita mengerti lah. Jadi tidak ada soal. Ya pasti ada Golkar dukung atau tidak dukung, ya kita PDI Perjuangan kan sudah resmi mengumumkan kemarin gitu. Kalau mau ikut-ikutan dukung ya syukur juga itu. Kita kan pasangan kemarin, pasangan dari wakilnya kan PDI Perjuangan. Kalau Airin kan belum bicara sampai soal kader tidak kader kan. Tapi ya kalau kemudian Golkar mendukung itu baik juga itu. Belum terlambat, masih ada waktu. Dukungan Golkar terhadap Airin diberikan setelah PDIP mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan tersebut. Airin yang merupakan kader beringin justru lebih dulu dipinang oleh Banteng. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus Partai Golkar menyebut berbalik arahnya Partai Golkar karena Airin adalah kader terbaik Partai Golkar. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Golkar harus mengambil pelajaran penting dari kasus Airin karena kadernya justru lebih dulu diusung partai lain. Apalagi kan sudah dijelaskan oleh Ketua Umum kan, Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa Ibu Airin itu adalah kader terbaik perempuan Partai Golkar yang memiliki elektabilitas yang luar biasa tingginya dan yang akan maju untuk di Pilgub, ya jadi saya rasa itu adalah keputusan yang tepat. Nah, walaupun sudah pernah keluar keputusan sehari sebelumnya, tapi setelah melalui pertimbangan, Ketua Umum mengkoreksi surat sebelumnya dan mencalonkan Ibu Airin sebagai gubernur Banten yang berikutnya, begitu. Oke, pertanyaannya kemudian, mengapa dukungan ini diberikan setelah sebelumnya Golkar mendukung pasangan yang lain? Ya, nggak ada apa-apa, cuman memang ini prosesnya saja. Jadi ya inilah yang kita yakini bahwa ini yang terbaik untuk masyarakat Banten dan juga bangsa Indonesia. Begitu. Oke, saya Kang Ujang. Kang Ujang, bacaan Anda tentang sikap Golkar seperti ini? Ya, saya menarik ya, karena begini, justru yang aneh adalah ketika Golkar tidak mengusung Ibu Airin. Kenapa? Dia anak kandung Golkar, kader Golkar murni, lalu juga keluarga besarnya juga Golkar, lalu juga elektabilitasnya juga tinggi gitu ya, pernah pengalaman jadi wali kota 2 periode, lalu di Pileg juga terpilih dengan suara yang tinggi. Justru aneh kalau Golkar tidak mengusung Airin. Nah, disitulah sebenarnya logikanya diputar lagi, dibalik lagi dengan melihat pentingnya Ibu Airin bagi Golkar daripada dicaplok oleh PDIP, oleh Merah, maka ya saya melihatnya hal yang rasional, yang objektif menjadi pertimbangan adalah mengusung kembali Bu Airin. Anda melihatnya seperti apa ketika PDI Perjuangan justru memberikan dukungan terlebih dahulu daripada Golkar kepada Mbak Airin? Ya tentu tadinya memang
kelihatannya Golkar bukan tadinya ya, Mas, sudah mendukung ya pasangan Andra Soni dan Pak Dimyati. Cuma tadi berbalik arah, melihat tadi potensi Bu Airin, kader Golkar murni, dan perlu dukungan baik dalam dukungan moral maupun kekuatan psikologis. Nah di situ sepertinya ya Golkar tidak mau kehilangan kadernya tadi. Nah, kenapa PDIP dulu? Ya mungkin jalannya seperti itu ya. Ketika misalkan sudah diumumkan oleh PDIP, sudah menggunakan baju merah juga, dan biasanya gitu ya, kalau diusung oleh partai tertentu itu ya harus punya kartu anggota partai tertentu itu. Dan tentu kalau Airin sampai masuk ke PDIP itu suatu kehilangan bagi Partai Golkar, dan tentu ini kecanggihan Partai Golkar tadi ya di detik-detik terakhir gitu ya mengusung Airin untuk maju di Pilgub Banten. Saya melihat tadi mungkin jalan Tuhan ya, harus memutar dulu, harus melingkar dulu gitu, harus didorong dulu oleh PDIP. Mungkin kalau kemarin tidak didukung oleh PDIP, Golkar juga tidak akan mendukung. Tapi itulah mungkin hikmah yang terbesar ya bagi Partai Golkar dan bagi Bu Airin, sehingga ya tadi ketemu kembali sebagai satu rumah, satu keluarga besar gitu yang tentu ingin. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menantang politikus Partai Golkar Airin Rahmidiani untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hal tersebut diungkapkan saat Airin menerima surat rekomendasi dari PDIP untuk maju dalam Pilgub Banten pada Senin siang. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menantang politikus Partai Golkar Airin Rahmidiani untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam acara pemberian surat rekomendasi PDIP untuk Pilkada 2024 di DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Senin siang. Meski begitu, Airin memastikan dirinya saat ini belum menjadi kader PDIP dan akan fokus pada pendaftaran untuk memastikan berkas lengkap terlebih dahulu. Kita fokus dulu ya Pak Ade ya. Kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana tadi yang Ibu Mega sampaikan, tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun. Doakan, bukan hanya doa saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, yakinkan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November masyarakat di Banten bisa mayoritas, insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang, dan yang paling penting doakan dilantik jadi Gubernur Banten, dilantik jadi Wakil Gubernur Banten. Amin. Amanah dan mampu menjalankan program selama 5 tahun. Sebelumnya, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di Pilgub Banten 2024. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Dimyati. Tim Liputan, iNews melaporkan.